Halo Good Friend, kembali lagi di Podcast Station. Kali ini Podcast Station kedatangan pengusaha yang luar biasa ya. Dari cerita hidupnya atau cerita berkarirnya ini sangat menginspirasi sekali. Dan ini cukup menarik untuk kita bahas di sini. Ya mungkin sekarang kita langsung aja untuk coba untuk ngobrol dengan Aryan ya. Oke, selamat datang Selamat datang, terima kasih. Oke, gimana sekarang? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Oke, di sini kan kita mungkin hanya sekedar baru mendengar nih katanya. Aryan ini sekarang kegiatannya banyak bisnis lah gitu, padahal kan dari yang kita lihat itu dengan backgroundnya itu sangat berbeda. Ini kan mungkin banyak yang pengen tahu ya caranya seperti apa gitu loh ya. Nah mungkin untuk kegiatan saat ini nih ya yang sedang dilakukan gitu loh, yang sedang berjalan saat ini apa tuh kegiatannya? Oke, makasih Dede Ya. kedatangannya juga, undangannya untuk ada di Podcast Station. Ya. Tadi dibilangnya luar biasa, sebenarnya bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Biasa di luar ya, bukan sekarang dari kita biasa di luar. Iya. Jadi alhamdulillah memang saat ini banyak kesibukannya di pertanian, di agroforestry, banyak kegiatannya bersama petani di masyarakat pedesaan lah. Iya. Gitu. Jadi banyaknya di situ saat ini. Oh berarti untuk saat ini Aryan sendiri masih menggeluti dunia pertanian nih ya. Betul, Nah betul. kalau untuk pertaniannya itu di bidang apa aja? Maksudnya penanamannya nih gitu ya, penanamannya apa aja gitu produknya. Saat ini kita itu sebenarnya awalnya membantu petani, awalnya mengedukasi petani supaya beralih dari pertanian yang konvensional. Ya. Dulu itu kan banyak yang pakai pestisida, Ya. terus cara petaninya juga kurang cinta alam lah Ya. gitu. Nah kita edukasi karena memang hobinya di alam, Ya. terus banyak bersosialisasi. Akhirnya kita mulai dari edukasi petani, ngobrol sama petani, bersosialisasi bareng petani. Akhirnya kita mulai dari hal pokok seperti pertanian padi. Iya. Jadi hasilnya kita punya beras organik. Kemudian karena sekarang juga lagi banyak tren kopi, kita juga akhirnya punya petani-petani kopi, Iya. bermitra sama petani kopi, terus mengedukasi mereka sampai akhirnya kita juga punya produk kopi. Jadi ada padi, beras, ada kopi, terus juga karena sekarang banyak suka minum kopi gula aren Iya, gitu. pakai gula aren. Kita juga memproduksi gula aren. Oh, gitu. Sama yang lain-lainnya ada sih. Berarti masih banyak lah ya. Banyak, alhamdulillah. Nah itu sebenarnya secara konsepnya itu seperti apa gitu loh. Entah itu di situ Aryan hanya sebagai mitra kah, atau misalkan Aryan terlibat gitu loh dalam produksi hal itu gitu. Ya. Nah Sebenarnya awalnya menjadi fasilitator. Oh iya, Itu fasilitator. mendampingi petani, mengarahkan mereka supaya mereka beralih dari konsep bertani yang konvensional. Iya. Dulu kan banyak pakai pestisida, kemudian juga tata kelola pertaniannya kurang baik, manajemen tanamnya kurang baik gitu sebenarnya. Jadi kita ajak dari situ kita juga mencarikan mitra, dan juga selain itu ya kita juga ada beberapa titik yang kita involve langsung gitu, terjun gitu. langsung, bahkan ya mencontohkan berarti melakukan. iya. Gitu. Oh berarti di sini lebih ke para petani yang sekarang mungkin berjalan dengan Aryan itu dia lebih teratur ya dalam segi bertaninya gitu. Terus cara hasil dari pertaniannya tersebut juga mungkin karena kan ada aja ya yang petani itu yang penting jadi. Ya, gitu ya, betul, yang betul, penting jadi. Betul. Dan mungkin di sini dengan adanya Aryan itu lebih terstruktur. Kita mencoba untuk membantu manajemennya, Iya. baik dari mulai tanam, kemudian kualitasnya, kemudian juga nanti manajemen hasil. Iya. Jadi petani itu kita coba nggak jual mentah, tapi jualnya end product gitu. Jadi kayak gini nih, ini kan Oh iya, beras ini nih, salah nah, satunya ya. Salah satunya. Oh nih. iya.
Ini beras kita. Terus ini juga ada kopi. Oh, ini kopinya? Ini Boleh kopi. dilihat ya? Boleh silakan. Itu green bean tuh. Green bean itu biji hijau dari kopi yang sudah diolah. Dulu petani itu hanya jual buah. Oh iya. Jual buah, tapi kan harganya murah. Mm-mm. Terus mereka juga nggak tahu cara kelolanya. Akhirnya kita coba untuk memproses sampai minimal sampai seperti ini. Sampai jadi ya. Sampai jadi gitu. bisa dijual ke restoran-restoran, coffee shop dan lain-lain. Beras pun juga sama, bisa langsung dipasarkan melalui media online dan lain-lain ke market-market yang kelompok-kelompok masyarakat di Iya. perkotaan gitu. Berarti kalau dulu para petani itu dia hanya memetik lalu jual. Dijual, betul. Kalau sekarang ada pengolahannya Proses. dulu ya, proses Betul. pengolahannya sampai akhirnya terjadilah kopi gitu. Betul. Nah, sampai akhirnya sekarang berarti ini sudah ada suppliernya dong, Kak? Sudah, alhamdulillah beberapa teman-teman yang punya coffee shop juga pakai produknya kita. Oh, ini udah mulai naik berarti ya harganya. Kita juga ada ada coffee shop sendiri juga dengan brand kita untuk mengajak anak-anak muda di sana. Oh gitu. Dan ini berarti semua pertanian yang Arya jalani ini brandnya itu berani ya? Iya, sebenarnya bukannya brand banget sih, karena kita tuh ini sebuah pergerakan. Iya sih, Petani betul, ya. membangun negeri itu pergerakan, jadi bisa dipakai oleh siapa aja sebenarnya, supaya jadi semangat untuk bertani, nggak cuman nanam terus jual, tapi juga bagaimana dia bisa membangun dirinya, membangun keluarganya, orang-orang sekitarnya, dan juga nanti menjadi komunitas besar gitu. Jadi negerinya itu dibangun. Oke. Berarti butuh keberanian lah di sini ya. Nah, mungkin ini untuk teman-teman juga ingat dengan brandnya ini berani, berarti cukup keberanian dalam melakukan semuanya gitu loh, semua hal yang kita lakukan itu ya. Nah, di sini kan yang saat ini sedang dilakukan itu kegiatan saat ini bertani nih ya. Ya, memang secara background pendidikannya apakah pertanian sampai ada di titik ini itu kan mungkin ini ya gitu loh. Oke, kalau background jauh banget. Oh, backgroundnya jauh. Kalau background saya kebetulan di film sama periklanan, perfilman. Backgroundnya perfilman, Background tapi untuk saat ini bergerak di pertanian. Betul. Oh, ini sangat berbeda haluan ya. Beda banget. Beda banget ya. Tapi memang kita ya itu ya, nggak boleh juga kita itu stuck di zona aman atau comfort zone Iya, gitu betul. kan. Sebenarnya pekerjaan yang paling baik itu kata orang bijak adalah hobi yang dibayar. Iya, betul. Ketika lo suka dengan apa yang lo kerjakan terus bisa menghasilkan, itu bikin nyaman dan bikin semangat setiap harinya. Betul. Bukan berarti dulu background pendidikan enggak, tapi tetap sih sebenarnya bisa dimanfaatkan, apalagi dunia digital sekarang untuk bisa membantu pemasaran petani dan lain-lain. Dan juga ilmu mungkin yang didapat dari dulu di background pendidikan itu juga bisa diaplikasikan, bisa di-share juga ke anak-anak muda terutama di desa-desa. Dan alhamdulillah juga kita udah pernah punya kesempatan juga di bidang film maupun periklanan, udah bertahun-tahun juga berkarya gitu. Jadi dari situ pengen coba sesuatu yang baru, juga pengen punya sesuatu yang lebih besar manfaatnya buat banyak orang. Nyemplung lah di sini. Iya, gitu. ya intinya mungkin Aryan itu tipikal orang yang nggak suka diam di zona nyaman ya. Iya. Ingin mencoba hal baru Betul. gitu. Nah, kalau untuk di dunia perfilman sendiri itu berkarir dari tahun berapa? Kalau film kita pertama kali itu mulai 2007 kalau nggak salah. Dari 2007. Buat film di Indonesia ya. Di Indonesia. Oh, di Indonesia memang sebelumnya ada juga yang di luar. Iya, sempet kita dulu di Australia. Di Australia juga. Awalnya di Australia iya. karena emang sekolah di sana, terus buat film di sana, terus balik ke sini. Terus kita bikinlah film dengan beberapa teman sinias di sini, dapatlah hasil beberapa film, dan alhamdulillah juga kita sudah sempat memenangi Piala Citra juga. Sempat dapat Piala Citra. Piala Citra 2009 kalau nggak salah, lupa deh. Luar biasa ternyata ya. Biasa di luar. Nah, mungkin kalau saat ini biasa di luar pertanian. Tapi kalau dulu mungkin itu luar biasa ya. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi pengalaman itu dari situ kita banyak buat iklan juga dan lain-lain sih sebenarnya. Kemudian intinya sih sama, pekerjaan itu ketika kita enjoy ngelakuinnya. Iya sih. Itu yang paling penting kan, harus kita tanya dalam hati kita itu apakah kita ini masih semangat buat ngerjain itu besok. Karena banyak kan teman-teman tuh pulang ngantor terus udah gitu ya, capek, terus pengen bangun besok tuh kayak mikirin melakukan hal yang sama lagi tuh kayak males gitu. Iya, betul. Mungkin itu salah satu clue gitu ya, salah satunya bahwa
lu nggak ngelakuin apa yang sebenarnya lu harus lakuin. Iya, betul. Tapi ketika kalian semangat untuk besok pengen ini, nggak sabar buat besok, nah mungkin itulah kalian berada di tempat yang tepat gitu. Iya. Yang tepat. Karena nyaman belum tentu tepat kan. Iya, Gitu. betul banget itu. Jadi saya rasa sih nggak apa-apa coba sesuatu yang baru, walaupun ya kita juga harus realistis, kadang-kadang harus punya pendapatan kan. Iya. Nah tetap dijalanin, tapi sambil menjalani itu coba aja itu explore, Iya. gitu kan. Explore sesuatu yang baru yang mungkin menyenangkan buat kalian, terus mulai dipikir gitu apakah ini bisa jadi sesuatu yang bisa menghasilkan gitu. Sama saya juga dulu gitu sebelum ke pertanian kan emang hobi aja. Jadi kalau lagi buat skrip atau buat ide cerita itu naik ke gunung gitu, ketemu petani, Iya. terus melihat kayak kok seru gitu. Terus dia ada waktu lenggang, ya ke situ lama-lama kok kayaknya banyak yang bisa kita bantu arahkan nih petani gitu. Minimal kalau kita nggak ngerti pertanian, ya kita bantu jualin deh hasilnya, kita bantu packaging karena kan kita punya tim desain juga kan, gimana kita packaging terus bantu gitu. Dari situ akhirnya memang sempat belajar juga ada satu profesor lah yang jadi penasihat kita belajar pola pertanian yang baik, terus kita transfer juga ilmunya ke petani-petani sehingga akhirnya sampai sekarang. Harapannya sih sebenarnya supaya anak-anak muda itu di pertanian di desa bisa fokus untuk membangun daerahnya dan juga dengan pola yang nggak seperti dulu, jadi nggak malu-maluin lah sebenarnya. Nah, sekarang itu masalahnya adalah sudah sedikit banget anak-anak muda di desa yang mau bertani, jadi mulai dari kota nih, gitu. Itu yang sekarang kita lagi fokusin sih, ada regenerasi petani. Gitu. Nah ini sebenarnya cukup menarik ya, karena ternyata ilmu petani yang Aryan terapkan saat ini itu diambil dari materi skripsi dulu, ya. Yang dimana ketika mencari skripsi naik gunung ketemu petani, akhirnya kan di situ ada ketukan hati lah untuk mencoba hal itu gitu ya. Padahal secara background itu di perfilman gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sangat jauh. Tapi kalau seandainya kitanya mau bereksplor, mau mencoba hal baru, apapun yang nggak mungkin menjadi mungkin ya. Nah kayak gitu. Nah tadi sempat menangkap perkataan Australia nih yang Aryan bilang karena sekolah di sana. Memang dulu ketika sekolah perfilman di sana di Australia. Di Australia. Oh di Australia, berarti bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia. Oh ya, kalau berbicara tentang background, terus berbicara tentang pengalaman, ya wajar lah ya kalaupun sampai saat ini Aryan ada di titik ini karena mungkin pengalaman background dengan pemikirannya sangat luas gitu loh. Jadi sampai akhirnya semuanya bisa dicoba gitu loh ya. Nah, oke. Nah, kalau itu kan dari 2007 mulai untuk berkarir di perfilman tuh. Ya. Nah, sampai saat ini ada di pertanian gitu ya. Sekarang di 2023. Ya. Nah, dalam jangka waktu kurang lebih berarti itu hampir 15 tahun ya. Nah, rintangannya apa? Sebenarnya rintangan sih pasti banyak lah ya. Banyak banget sih kalau rintangan. Cuman memang ya rintangan itu kan memang bagian dari kehidupan ya. Kalau ada ya nggak seru juga gitu. Tapi memang ada momen-momen yang bikin kita itu hampir kayak nyerah gitu ya. Nyerah itu maksudnya kayak nggak bisa nih gitu. Nggak bisa. Kalau di bidang pertanian sih yang sulitnya itu memang karena kita kan nggak bisa kerja sendiri. Tidak kalau film itu kan kita bisa buat cerita sendiri gitu. Kalau di pertanian kan kita kerja bareng-bareng. Harus ada petani, harus ada juga pola pikir yang kita samakan. Nah kadang-kadang untuk merubah pola pikir mindset itu berat sekali. Karena itu tuh udah deh gue kapok nih gitu. Kapok pastinya. Tapi balik lagi sebenarnya kita punya prinsip di teman-teman juga di sana di kebun gitu ya, di site kita, bahwa ya kita nggak semata-mata kerja kan gitu. Yang pertama kita harus niatin adalah emang ini kita melangkah keluar itu ya tujuannya pertama luruskan buat ibadah. Mencari nafkah ibadah. Betul. Mencari ilmu juga ibadah gitu. Jadi walaupun nanti rintangannya itu segimana sulitnya, kalau kita niatnya ibadah, insya Allah tetap dapat pahalanya walaupun hasilnya belum ada gitu. Jadi itu sih yang kita selalu bilang ke tim gitu di sana, lurusin aja dah kalaupun misalkan hasilnya kita nggak bagus, misalkan produk kita panennya rusak gitu, nggak apa-apa. Misalkan petani susah diajak koordinasi,
ya nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya sudah lurus membantu mereka, kemudian mengubah pola pikir, terus juga ada nilai ibadahnya. Insya Allah sih kalau menurut saya itu yang memberikan semangat supaya terus bertahan. Jadi nggak semata-mata sekedar mencari keuntungan, mencari uang gitu. Karena kalau cari uang, kayak udah mundur dari kapan tahu gitu, mendingan film buat sekali, buat iklan sekali udah berapa itu gitu. lebih menjanjikan Lebih ya. menjanjikan jauh banget gitu. Cuman ya balik lagi ketika emang panggilan hati kayaknya gue nyaman di sini dan kayaknya hidup kita tuh banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya dan itu yang memberikan kita semangat sih untuk terus-terusan berkarya, ngajakin ya, walaupun ada momen-momen naik turun lah, wajar lah, capek, kesel, sedih gitu, terus kayak nggak berubah-berubah gitu. Pasti ada, dan sampai sekarang juga masih ada, masih terus begitu. Jadi ya udahlah, lurusin niat lagi gitu kan. Toh kita di sini juga pengennya niatnya satu ibadah, habis itu gimana caranya biar ada hasilnya buat kehidupan kita maupun kehidupan banyak orang lainnya di sekitar kita. Jadi buat manfaat buat orang lain juga kita pikirin gitu. Itu tujuan utamanya juga sih. Simbiosis mutualisme Simbiosis lah ya. juga pasti. Iya gitu. Nah, sekarang kan mungkin brand Brani ini sudah mulai besar nih ya. Ya, brand Brani sudah mulai besar. Apa nih prospek ke depan yang Aryad akan lakukan dari pertanian gitu loh? Sebenarnya sih harapannya bisa menjadikan ini sebagai proyek percontohan. Jadi nanti bisa di copy paste aja. Jadi bagaimana kita itu bisa memfasilitasi semakin banyak petani, semakin banyak mengajak anak-anak muda di desa untuk fokus bahwa mereka itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke kota. Betul. Fokus aja toh dari sebenarnya ya mereka tuh tinggal di tengah-tengah uang gitu. Daun aja jadi duit sebenarnya gitu. Cuma karena mereka ketika punya keterbatasan ya mungkin akses pemasaran dan lain-lain. Terus juga mungkin ya kalau buat anak-anak muda zaman sekarang kan nggak keren ya foto selfie share di media sosial tapi sambil ngebun gitu. Sambil becek-becekan mungkin nggak seru. Tapi one day kita percaya bahwa satu saat nanti akan seru gitu. Satu saat nanti akan orang bakal iri sama kerjaan lo, karena orang pergi dari subuh sampai malam itu di kota jenuh setiap harinya, boro-boro mau fresh gitu loh, mau mikir. Itu mereka akan cemburu dengan apa yang kalian lakukan sebenarnya di sana. Santai-santai kerja aja, walaupun kotor-kotor nggak apa-apa, memang bagian seperti itu gitu kan. Tapi hasilnya bisa dibandingkan gitu. Nanti akan lebih banyak. Dan mereka semua arahnya ke wirausaha kan, jadi jadi entrepreneur masing-masing gitu. Jadi menurut saya sih insya Allah kalau misalkan bisa Allah kasih jalan, bisa menjadi percontohan, bisa memberikan semangat buat banyak anak muda lainnya untuk fokus di pertanian, dan juga selain buat kebutuhan mereka juga menjaga alam. Karena kan sekarang kita juga ya krisis pangan, terus ada pemanasan global gitu ya. Sebenarnya semua itu ujung tanduknya ada di pertanian. Jadi insya Allah beberapa tahun ke depan nih pertanian itu akan jadi sebuah hal yang menarik sekali. Orang luar tuh udah mulai melirik gitu, dan Indonesia ini terbentang luas untuk melakukan itu. Gitu. Ayo deh yang muda-muda tuh kalau ada ketertarikan, mungkin suka outdoor, suka apa, coba deh lirik sektor ini supaya sektor ini tuh bisa bertambah orang-orang yang punya background, punya keahlian, kemudian punya semangat untuk memajukan diri mereka maupun melindungi lingkungan. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya karena kan untuk saat ini nih ya, untuk anak-anak muda yang ada di daerah, mereka kesadaran diri untuk bertaninya kurang karena masih terkalahkan oleh egonya sendiri gitu. Karena kan sekarang kebanyakan ya anak-anak muda itu lepas sekolah, kalau nggak kuliah dia pengennya merantau. Ya, padahal dia tidak melihat peluang yang ada di sekitar tuh. Apa yang tadi disampaikan lah ya seperti itu. Nah, mungkin kegiatan Aryad saat ini atau next projectnya seperti apa itu semoga ya dilancarkan lah gitu ya. Nah, semoga nanti lebih besarkan lagi namanya gitu. Yang saat ini kan Brani sudah ada beberapa produk yang sudah jadi ya. Nah, dan di sini mungkin untuk teman-teman sendiri nih, bisa untuk ikutin apa yang disampaikan oleh Aryad tadi tuh. Karena kan untuk saat ini ya begitupun saya pun anak muda tapi adanya di sini ya karena mungkin kondisi saya sekarang adanya di sini gitu. Beda halnya ketika saya di desa gitu loh ya, di kampung di sana gitu.
Nah, untuk yang ada di sana ataupun siapapun itulah gitu ya, ini bisa menjadi contoh ya, bisa dijadikan gambaran untuk kita sukses itu bukan hanya dari satu bidang ya, bisa dari bidang apapun, dan lakukan peluang sekecil mungkin, jadikan peluang itu menjadi besar. Iya, betul. Ya, itu ya. Kalau boleh nambahin, sebenarnya sukses itu kan beda-beda ya, beda-beda betul. nih sukses itu. Tergantung seberapa, kalau dari kita sih, sukses itu adalah seberapa besar manfaat kalian buat Ya. orang lain. Ya, Nah, ketika betul. misalkan itu udah bisa kita taker, insya Allah apapun kondisinya, kayaknya kita merasa ada Ya. hasilnya, gitu. Ketika harus difikirkan simpelnya nih, kalau kalian mati, itu seberapa banyak sih orang yang inget? Iya. Nah, gitu aja. Kalau misalkan kita itu banyak manfaat, insya Allah banyak orang ingat, banyak orang yang mendoakan. Betul juga, banget. gitu. Nah, iya. Aja sih. Betul banget itu hal itu ya, karena kan kadang kita nggak berpikir ke situ ya, tapi setelah barusan nih mencoba untuk dijelaskan, wah kita baru teringat hal itu. Nah, sekarang coba untuk dari Aryad sendiri ini, untuk teman-teman podcast station, ada tips and triknya nggak untuk coba deh untuk keluar dari zona nyaman gitu, jangan ada ngerasa anak desa minder karena mainnya di lumpur misalkan gitu loh, bertani dan sebagainya. Tips and triknya apa nih? Iya, sebenarnya intinya nggak apa-apa kalau misalkan kalian melakukan sesuatu yang memang kalian sukai, walaupun itu membosankan. Iya. Tapi biasanya kalau suka nggak bakalan bosan. Iya, Gitu. betul banget. Tapi kalau misalkan kalian sudah merasakan sesuatu yang nggak nyaman, baik dari lingkungan internal, lingkungan eksternal, lingkungan kantor dan lain-lain, bukan berarti harus keluar terus meninggalkan, nggak realistis, Iya. enggak. Tapi coba aja sesuatu yang baru, coba explore gitu kan, kayak podcast station itu kan, Iya. explore nih. Coba explore sesuatu yang baru, mulai dari situ kenalkan bahwa setiap hal itu sebenarnya punya potensi untuk menjadi pekerjaan, apalagi itu sesuatu yang kita sukai. Iya. Gitu. Kemudian memang balik lagi, kalau misalkan di dunianya kita ini dunia produktif, dunia kerja, jangan lupa bahwa hidup ini nggak semata-mata cari uang gitu. Betul banget. Jadi yang pertama niatin dulu, kita nih mau ibadah nih, cari ilmu tuh ibadah. Jadi kalau misalnya kalian kerja di kantor terus gue pengen cari ilmu tentang pertanian, atau mungkin gue pengen cari ilmu tentang usaha kuliner seperti ini gitu kan, nggak apa-apa, itu kan ilmu ya kan. Jadi ada poin ibadahnya di situ, walaupun belum ada poin uangnya, belum ada poin ekonominya, nggak apa-apa, cobain. Insya Allah nanti kalau niatnya sudah lurus, kemudian nanti hasilnya itu dihitung belakangan. Iya. Bisa jadi nanti alam itu membantu kamu mengarahkan ke tempat seharusnya kamu berada. Iya, Itu aja sih sebenarnya. Jadi Oke. tetap semangat, jangan mati kutu gitu, cobain banyak hal, jangan malas-malasan juga karena hidup cuma sekali dan waktu tidak pernah bisa diputar. Iya. Gitu kan? Itu jalanin. Besok ada kegiatan, besok nganggur, cobain ini, cobain banyak hal. Oke. Berarti intinya jangan patah semangat dan jangan berhenti mencoba ya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang nonton podcast station juga, coba untuk keluar dari zona nyamannya dan coba lakukan hal baru yang memang itu bisa menghasilkan lebih banyak ya. Oke, Aryad mungkin terima kasih nih atas obrolan hari ini. Dicemil ya di sini ya. Ya, oke, silakan, siap. Ya, oke Aryad, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke, mungkin untuk teman-teman terima kasih udah nonton podcast station ini, dan jangan lupa untuk di follow and subscribe podcast station sama akun TikToknya juga, Jelata dan podcast station ya. Oke, jangan lupa juga nanti nih di sini ada brand Brani, ada kopi dan berasnya. Ini bisa nanti kalaupun misalkan ada yang mau bisa di DM lah ya. Kita juga ada wisata aja tuh Pak. Oh, ada wisata. Ada wisata juga. Ada wisata juga. Apa tuh? Cek juga di Instagramnya, ada wisata alam berani, ada juga. Itu ya. ya. Wisata edukasi juga tentang pertanian. Jadi Oke. silakan teman-teman. Kalau mau mampir silakan. Oke. Udah diundang sama ownernya nih ya. Nanti kalaupun misalkan ada niatan nih mau mampir, mau main ya, nanti bisa untuk sana. Oke. Ya mungkin gitu Aryad ya. Oke, siap. Teman-teman terima kasih. See you. Bye.